Di langit Yaman, sebuah misi inovatif terungkap akan mendefinisikan ulang cara operasi tempur udara modern bekerja. Jet tempur F-35C Amerika Serikat dari Skuadron Ksatria Hitam yang legendaris, menjadi pusat perhatian dengan melancarkan serangan yang sangat tepat dan kuat, menghancurkan harapan lawan serta meninggalkan jejak dalam sejarah militer. Ini bukan serangan udara biasa. Ini adalah simfoni kecemerlangan teknologi, di mana kekuatan tembak siluman dan peperangan elektronik bersatu dalam harmoni sempurna. Pesan yang disampaikan adalah bahwa peperangan modern telah berevolusi, dengan kemampuan untuk menyerang dengan presisi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ketegangan di wilayah tersebut meningkat, di mana pasukan Houthi, yang dipersenjatai dengan teknologi rudal canggih dan sistem pertahanan udara mutakhir, telah menggunakan bunker di Hidden Mountain untuk meluncurkan rudal anti kapal ke arah kapal militer dan komersial. Ini bukan kali pertama Houthi mengincar aset Amerika Serikat. Laut Merah kini bukan lagi sekadar zona panas, tetapi telah menjadi titik balik dalam konflik Timur Tengah. Mengapa Houthi memilih untuk mengincar Amerika Serikat? Apakah ini sinyal kepada Washington? Atau kesalahan yang akan mereka sesali? Komando Pusat A segera mengonfirmasi insiden tersebut dengan pernyataan resmi. Amerika Serikat menanggapi dengan melakukan serangan mematikan yang dilakukan oleh jet tempur tercanggih di dunia saat ini, yaitu F-35C. Namun, apa yang membuat misi ini begitu bersejarah? Mengapa hal ini begitu penting sehingga menarik perhatian para ahli militer di seluruh dunia? Mari kita selami dan uraikan detail operasi yang berani ini. Selama lebih dari setahun, pemberontak Houthi di Yaman telah menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap kawasan ini. Pasukan ini dikenal karena taktik perang mereka yang tidak teratur dan telah memperoleh akses ke teknologi rudal canggih yang digunakan dengan efek menghancurkan. Dari bunker gunung yang dibentengi, Houthi meluncurkan rudal anti kapal ke arah kapal militer dan jalur pelayaran sipil, membahayakan keamanan kawasan serta rute perdagangan maritim global. Yang membuat serangan rudal ini sangat berbahaya adalah jaringan pertahanan udara Houthi yang berkembang dengan baik. Jaringan ini yang sebagian besar dipasok oleh Iran, termasuk sistem rudal jarak pendek, menengah, dan jauh, menjadikannya salah satu yang paling canggih di antara kelompok bersenjata lainnya. Senjata ini bukan hanya pencegah sederhana, tetapi mampu mendeteksi dan menargetkan pesawat apapun yang terbang di atas wilayah tersebut, termasuk jet paling canggih di dunia. Ini adalah kombinasi yang mematikan. Bunker rudal yang tersembunyi di pegunungan ini merupakan sistem pertahanan radar dan rudal yang sangat efektif, serta pasukan gerilya yang memiliki komitmen tak henti-hentinya terhadap tujuan mereka. Serangan udara konvensional di masa lalu sering gagal, dengan banyak yang terdeteksi sebelum mencapai target. Namun, mereka terus meluncurkan rudal dari bunker mereka. Angkatan Laut Amerika Serikat membutuhkan sesuatu yang lebih. Mereka memerlukan kekuatan yang tidak hanya dapat menghindari deteksi, tetapi juga menyerang dengan presisi tinggi dan tidak meninggalkan jejak. Dan yang paling tepat adalah F-35C. Pesawat ini adalah permata mahkota dari pertempuran udara modern, mewakili puncak teknologi jet tempur yang dirancang khusus untuk operasi berbasis kapal induk. Jet ini dilengkapi dengan kemampuan silumannya yang canggih, yang membuatnya hampir tidak terlihat oleh radar musuh, berkat cat penyerap radar dan material komposit. Penampang radar jet ini sangat kecil, yang sebanding dengan bola golf, sehingga menjadikannya target yang hampir tak terdeteksi. Namun, siluman saja tidak memenangkan perang. F-35C juga merupakan ahli dalam serangan presisi, dipersenjatai dengan bom bunker, Buster Blue 109 yang kuat dan amunisi serangan langsung gabungan GBU-31 jam yang dipandu GPS. Jet ini mampu melakukan serangan tepat bahkan dalam kondisi yang paling menantang. Kombinasi siluman dan presisi ini menjadikan F-35C senjata pamungkas untuk misi seperti yang ada di Yaman, di mana setiap inci tanah dan setiap target harus diperhitungkan, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Lebih jauh lagi, F-35C dirancang untuk bekerja dengan mulus bersama berbagai aset militer lainnya, termasuk jet perang elektronik. Ini membawa kita ke elemen kunci berikutnya dari misi, EA-18G Growler. Bagian penting berikutnya dari operasi ini melibatkan netralisasi sistem pertahanan udara Houthi yang menimbulkan ancaman eksistensial terhadap jet F-35.
Bagaimana mereka bisa melakukan serangan tanpa terdeteksi dan terhindar dari tembakan? Jawabannya adalah perang elektronik yang diwakili oleh HE-18G Growler, pesawat perang elektronik yang dirancang khusus untuk mengacaukan radar dan sistem komunikasi musuh. Pesawat ini dilengkapi dengan pengacak radar, ALK-249, sistem yang mampu memancarkan semburan energi intens untuk menonaktifkan radar musuh. Jammer ALK-249 tidak hanya mengganggu komunikasi lawan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk benar-benar merusak sistem radar mereka, menjadikannya tidak berguna. Saat Growler menggunakan kemampuan jammingnya, Houthi menjadi efektif buta terhadap ancaman yang masuk. Dengan sistem radar mereka dinetralkan, F-35 dapat bergerak tanpa terdeteksi, bersiap untuk melakukan serangan. Ini adalah tarian yang diatur dengan hati-hati, di mana Growler membuat Houthi terganggu, kemudian membuka jalan bagi F-35 untuk melancarkan serangan presisi. Dan F-35C diam-diam meluncur menuju target mereka, siap untuk menyerang dengan presisi mematikan. Setelah radar Houthi dinonaktifkan dan pertahanan mereka lumpuh, F-35C bergerak maju. Gelombang pertama jet mendekati bunker Hidden Mountain, masing-masing membawa bom bunker Buster Blue 109, senjata yang dirancang khusus untuk menembus beton yang mengeras dan mengguncang struktur yang dirancang untuk menahan serangan konvensional. Bukan tandingan bagi bom presisi ini. Dengan akurasi bedah, pilot F-35 menjatuhkan muatannya, menyebabkan ledakan besar yang bergema melalui pegunungan. Ini bukan ledakan biasa. Blue 109 menembus beberapa lapisan batu dan beton, mencapai fasilitas penyimpanan rudal yang terkubur di bawah tanah. Dalam hitungan detik, bunker hancur, mengirimkan puing-puing beterbangan dan memicu ledakan sekunder dari tumpukan stok rudal yang hancur. Namun, kehancuran tidak berakhir di sana. Gelombang bom pertama menyebabkan kerusakan besar yang meluas. Gelombang kedua F-35 melepaskan bom berpemandu GPS, GBU-31 JDAM, yang dirancang untuk serangan presisi pada infrastruktur. Misi ini bertujuan menghancurkan peluncur rudal yang tersisa, unit penyimpanan, dan infrastruktur penting, dan membuat ledakan yang benar-benar melenyapkan pertahanan Houthi yang tersisa. Dampaknya begitu kuat sehingga laporan menunjukkan, puncak kedua gunung tempat bunker Houthi yang disembunyikan, benar-benar rata dengan tanah. Kehancurannya total. Tidak akan ada serangan rudal dari lokasi ini lagi. Dengan misi yang berhasil diselesaikan, pilot F-35 kembali ke kapal induk mereka, di mana mereka berkumpul untuk meninjau operasi. Setelah pengarahan singkat, mereka membahas presisi luar biasa dari serangan tersebut dan bagaimana mereka berhasil menavigasi salah satu misi paling rumit dalam sejarah militer baru-baru ini. Ini bukan hanya kemenangan bagi skuadron Ksatria Hitam, tetapi juga kemenangan untuk teknologi yang memungkinkan semua ini. Kombinasi F-35C dari presisi, siluman, dan koordinasi dengan platform peperangan elektronik seperti EA-18G Growler telah membuat operasi ini tidak hanya berhasil, tetapi juga hampir sempurna. Ancaman rudal Houthi telah dinetralisir tanpa satupun pesawat yang terdeteksi. Para pilot telah melakukan tugas mereka dengan sempurna, tetapi mereka hanya satu bagian dari ekosistem teknologi yang lebih besar yang memungkinkan kemenangan ini. Misi Diaman ini bukan sekadar serangan udara sederhana. Ini adalah demonstrasi bagaimana peperangan modern telah berevolusi menjadi operasi berlapis-lapis yang kompleks, di mana peperangan elektronik, siluman, dan serangan presisi bekerja sama untuk mencapai kemenangan. F-35C, Growler, dan JDAM lebih dari sekadar alat. Mereka adalah bagian dari strategi yang lebih besar yang menekankan teknologi, intelijen, dan koordinasi. Serangan yang berhasil terhadap peluncur rudal Houthi menandai babak baru dalam sejarah pertempuran udara. Ini membuktikan bahwa dengan alat yang tepat, teknologi yang tepat, dan koordinasi yang baik, bahkan target yang paling sulit pun dapat dihilangkan dengan presisi dan efektivitas. Bagi skuadron Ksatria Hitam, misi ini akan menjadi contoh cemerlang dari keterampilan dan profesionalisme mereka. Bagi para ahli strategi militer di seluruh dunia, ini berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan teknologi mutakhir dalam membentuk masa depan peperangan.
Jika Anda terkesan dengan presisi dan kekuatan operasi ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Masih banyak lagi yang akan datang, dan kami akan menyelami misi serta terobosan teknologi militer terbaru. Nantikan pembahasan yang lebih mendalam tentang masa depan peperangan, di mana inovasi teknologi dan keberanian bertemu untuk mengubah dunia. Terima kasih.